Baik, saudara-saudara yang terkasih, ya, kita lanjut kembali ya. Nanti baru kita buka sesi pertanyaan. Sebagai puncak pertemuan nampak dengan Yesus Kristus di dalam gereja disebut 7 sakramen yang berasal daripada Yesus Kristus sendiri. Seluruh alam semesta, segala unsur ciptaan-ciptaannya menuju Kristus. Tidak heran bahwa alam semesta ini dipakai oleh Yesus Kristus sebagai organ pertemuan dengan manusia. Aku percaya kepada penghapusan dosa. Sakramen yang pertama-tama ditujukan kepada pengampunan dosa, yaitu permandian dan pengakuan. Nah, itu dia. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, sakramen permandian dan pengakuan itu adalah sakramen yang dimana kita dihapuskan dosa kita. Tetapi kalau kita berdosa lagi, itu ada sakramen tobat. Itu khusus di gereja Katolik ya. Dan juga perminyakan suci. Ini adalah bekal suci. Jadi kalau orang dikasih perminyakan suci itu adalah orang-orang yang sakit dalam keadaan bahaya maut. Tetapi ya belum tentu juga setelah dia menerima itu langsung dia meninggal dunia, dia bisa sembuh. Sembuh itu ada dua. Sembuh dia kembali untuk berziarah di muka bumi, dan sembuh dia untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Maka orang harus diberikan bekal suci. Ya, bekal suci itu. Ya, sakramen perminyakan suci. Sakramen-sakramen yang lain ditujukan kepada orang yang dosanya sudah diampuni. Nah, jelas. Jadi sakramen-sakramen lain itu yang dosanya sudah diampuni. Ya, makanya dia bisa menerima sakramen Ekaristi, ya. Dia bisa menerima sakramen perkawinan, ya, bagi awam. Jadi jika seseorang itu masih dia memiliki cacat celah, misalnya dia ingin konvalidasi, misalnya dia orang Katolik, perkawinan pertama dia perkawinannya adat, perkawinan kedua dia perkawinan kena sanksi adat, lalu tiba-tiba dia bertobat, lalu dia memilih salah satu dari istrinya tadi itu, tetapi yang dilihat di mana? Dia memilih istrinya yang pertama yang kawin adat, lalu istri yang pertama itu adalah Katolik, ya kan? Istri kedua harus diceraikan ya. Diceraikan secara adat, karena disangsi adat. Lalu dia bertobat kembali, lalu dilihat pertobatannya, dia harus menerima sakramen pertobatan, dan secara umum dia sudah tidak lagi akan melakukan itu. Nah, imam akhirnya memutuskan dia boleh dikonvalidasi walaupun dia sudah punya anak dan cucu. Karena apa? Kalau dia belum menerima sakramen perkawinan, dia tidak boleh menerima sakramen Ekaristi. Pak, ada yang nyelonong, Pak. Nah, yang nyelonong itu bukan berkat yang didapat, tapi kutukan. Dia akan menjadi lebih buruk lagi karena dia melakukan hal dosa. Oh enggak Pak, karena dia tidak mau terima sakramen Ekaristi atau tak terima sakramen Ekaristi, dia tidak ke gereja. Itu lebih parah lagi. Maka lebih buruk lagi. Maka hati-hati Bapak-Bapak, jangan sampai lebih buruk keadaannya. Masuk di tempat ini lebih buruk. Bahaya. Bahaya. Maka beberapa kali Pak Atis bilang, kita kan sudah dewasa. Itu bukan dewasa. Kita sudah terpuruk. Jadi walaupun gereja di depan matanya, dia tidak akan bisa lihat. Ya. Dia hanya bisa melihat semut di seberang lautan. Semut di seberang lautan atau, ya kan? Ya, serpihan kayu di seberang lautan nampak, ya. Sedangkan, ya, balok di depan mata tidak nampak. Itu adalah orang-orang yang tak mau bertobat. Dia melihat Yesus di depan mata yang tidak nampak. Tetapi dia hanya melihat, ya kan, kekurangan dari orang-orang Kristen itu nampak. Nah, itu. Jadi hati-hati saudara. Karena apa? Karena Paskah itu membangkitkan kita untuk sadar. Maka Yesus itu menyadarkan murid-murid dan Thomas sampai dia bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah itu adalah kita-kita yang mendengarkan kesaksian para murid dan mengikuti Yesus Kristus. Bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah karena Ia baik. Ya, nadanya seperti itu. Mengapa? Karena kebaikan Allah itu bisa dipandang tidak baik kalau kita memang tidak mau menerima rahmat Allah itu. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara itu. Jadi jangan kita menjadi
batu sandungan bagi istri anak-anak kita gara-gara kita jahat. Ya. Gara-gara bertengkar dengan pengurus umat tak ke gereja, lalu istri dan anaknya disuruh jangan ke gereja. Percuma aja ke gereja katanya. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu adalah orang yang jahat. Dia tidak mengetahui kebaikan Allah. Dia malah membuat batu sandungan bagi istri dan anak-anaknya. Gara-gara dia itu, gara-gara pengurus gereja itu, bapak di tempat ini, jangan kalian pergi ke gereja lagi. Wow. Jadi habislah kita menjadi batu sandungan. Kita ini kan sering jadi batu sandungan, mempengaruhi kawan. Kawan mau ikut, ayo kita ikut bimbingan dan rohani. Ini kan hari libur, masa kita tidak libur juga? Ya kan? Jadi kita menjadi batu sandungan. Ngapain lah? Kita hanya mendengarkan ajaran Katolik. Ya kan? Beda dengan ajaran kita. Udah. Kita jadi batu sandungan. Padahal, ya, yang kita ingin pelajari adalah kebenaran firman Allah itu yang hadir di dalam setiap langkah hidup kita, supaya kita tahu langkah hidup kita itu benar atau tidak. Ya, maka kita kan harus menjadi damai. Maka Yesus mengatakan damai dan sejahtera. Damai, bahkan beberapa kali itu. Ya, sebelum kita menyambut itu di gereja Katolik itu, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya. Jadi damai. Damai sejahtera. Ya, damai. Makanya setelah menyambut itu kan ada doa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Jadi menjadi orang Kristen itu adalah agen damai, sejahtera. Dimulai dengan salam kasih, salam Yesus. Allah adalah kasih. Ya. Allah adalah Yesus Kristus. Ya Tuhanku dan Allahku, kata Santo Thomas yang disebut Didimus. Jelas. Ya. Dalam kitab suci itu kan dijelaskan. Kalau Petrus, menurut kamu siapakah aku? Engkau adalah Mesias. Ya kan? Engkau adalah Kristus. Tetapi kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Bayangkan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kebenaran firman Tuhan itu bisa membuat hati kita terbelah. Maka Yesus membawa pedang. Pedang kebenaran. Bukan pedang untuk membunuh orang, tetapi pedang yang menghancurkan dosa. Pedang yang menghancurkan hawa nafsu kita. Pedang yang menghancurkan iblis. Dan pedang yang memberikan kita rahmat pengudusan. Ya. Jadi, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, jelas tadi. Karena manusia adalah tetap manusia yang berdosa, maka sakramen-sakramen itu juga tertuju kepada pengampunan dosa yang makin mendalam, penyesalan hati yang lebih mesra. Akan tetapi sakramen-sakramen itu terutama dimaksudkan supaya hubungan dengan Allah dalam hati kita akan bertumbuh. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Itulah hukum kasih, hukum damai, hukum sejahtera yang diberikan Allah kepada kita. Itu sudah disampaikan kepada bangsa Israel di kitab Ulangan. Ya. Disampaikan berulang-ulang kali.
Makanya Yesus tidak menghapuskan satu titik pun dalam hukum Taurat, tetapi dia menegaskan kembali bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada umat Israel melalui perantara Nabi Musa sebagai suatu perjanjian antara Allah dan manusia, bahwa Allah memberkati, menyertai dan melindungi umat Israel, bangsa yang terpilih itu. Tetapi bangsa yang terpilih itu tegar tengkuk, ya, tidak mau menerima firman yang manis seperti kata Mazmur, ya, tidak mau menerima cinta mesra dari Allah seperti Kidung Agung. Makanya kata pengkhotbah, semua yang kau lakukan itu sia-sia kalau Allah tidak menyertai kita. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, penyertaan Allah itu, itulah sakramen-sakramen. Maka kalau ada orang yang melakukan penyesatan, membuang sakramen-sakramen itu, baginya akan diberikan, ya kan, hukuman yang kekal abadi selamanya. Dan bahayalah orang yang melakukan penyesatan-penyesatan itu. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sadarlah, misteri Paskah adalah misteri kehadiran Kristus, ya. Jadi jelas, ya, manusia hendak turut mengambil bagian di dalam arah cinta kasih yang ada di dalam seluruh umat gereja. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Kita lanjutkan materi ini, karena materi ini sangat panjang minggu depan. Tetapi kita buka sesi tanya jawab.